Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zahratul Zanah dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelas Manajemen F, NIM 34021901188. Di sini saya ditugaskan untuk menganalisis cara membeli saham dan menjual saham. Analisis saham yang kita kenal ada dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Analisis ini ada tiga, yaitu analisis ekonomi, industri, dan perusahaan. Selanjutnya ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang masa lalu. Nah, kita akan coba lihat ke trending view. Nah, di sini kita kasih tahu perusahaan-perusahaan apa saja atau grafik-grafik apa saja yang sedang naik. Jika saham sedang naik, warnanya hijau. Tuh. Dan jika saham sedang turun, warnanya merah. Nah, ini merah. Dan jika saham stabil, warnanya kuning kalau nggak salah. Dan coba kita lihat ke pasar. Di pasar ada mata uang kripto, mata uang, saham, indeks, kontrak berjangka, obligasi. Nah, kita coba lihat ke saham, ada apa aja. Di saham ada cap besar, pelaba tertinggi, perugi tertinggi, paling aktif, paling volatil, overbought, oversold, tertinggi sepanjang waktu, terendah sepanjang waktu, dividen tinggi, sektor, dan industri. Coba kita lihat tertinggi sepanjang waktu ya. Tinggi sepanjang waktu di pasar saham Indonesia. Saham-saham yang berkembang secara konstan berbeda dengan saham yang mencapai tertingginya, meskipun saham tersebut mungkin terlihat serupa. Pada kasus kedua, data fundamental mengalahkan teknikalnya. Perbedaan kunci terdapat pada kerangka waktu dari dinamika harganya. Perhatikan finansial perusahaan, juga ketiadaan dari kenaikan dan penurunan harga yang tajam. Karena itu dapat membantu Anda untuk menemukan apakah bisnis sedang berada dalam kondisi stabil secara finansial. Nah, coba kita lihat ke Google Finance. Di sini kita sama kayak di trending view. Untuk mengetahui apa saja saham-saham yang sedang naik dan saham-saham yang sedang turun. Coba kita lihat. Di sini yang sedang turun ada Aneka Tambang, Telekom Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Sido muncul. Dan ada juga saham yang sedang naik, ada dua, yaitu Unilever Indonesia dan Kimia Farma. Tuh ya. Selanjutnya kita coba lihat buka Yahoo Finance. Bisa kita melihat grafiknya di sini. Tinggal tulis saja PT Telkom atau kodenya TLKM. TLKMJK ya yang dibuka.
yaitu perusahaan perseroan atau Persero atau PT Telekomunikasi Indonesia (TBK). Kita coba lihat ya apakah saham tersebut naik atau turun. Ternyata di sini PT Telkom sedang turun. Tuh, jumlahnya segini. Dan coba kita lihat grafik TLKMJK. Kita tunggu ya, sedang load. Nah, muncul. Ini grafiknya. Kita full screen dulu ya, biar jelas. Tuh. Nah. Selanjutnya, kita masuk ke bagaimana cara menjual dan membeli saham ke Stockbit. Nah, terus kita buka ke order book. Mana saja saham-saham yang sedang naik dan sedang turun. Tuh, lihat. Di sini TLKM sedang turun, BRI sedang turun. Banyak sekali cara, tapi yang lebih sederhana kata-katanya seperti ini. Beli pada saat turun, jual pada saat naik. Jika kita ingin membeli saham, kondisi perusahaan yaitu sedang turun. Dan jika kita ingin menjual, kita tunggu kondisi saham sedang naik. Nah, banyak juga yang bertanya, apa sih lot? Dan apa sih bid? Dan juga apa sih offer? Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu lot, bid, dan offer. Lot merupakan satuan yang resmi digunakan dalam kegiatan penjualan atau pembelian saham berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Sama seperti istilah satuan Celcius untuk pengukuran suhu dan meter untuk jarak. Dalam saham, istilah lot inilah yang resmi digunakan sebagai satuan saham. Dan apa sih bid dan offer? Istilah bid digunakan ketika kamu ingin membeli saham di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan list price. Untuk melakukan transaksi, kamu diharuskan untuk memasukkan harga yang ingin kamu keluarkan untuk membeli saham tersebut, atau disebut juga dengan bid price. Sebaliknya, apabila kamu ingin menjual saham, kamu akan melakukan offer untuk saham yang kamu akan jual dan memasukkan harga yang ingin kamu terima atas penjualan saham tersebut, atau disebut juga dengan offer price. Untuk cara membelinya seperti ini. Kita buka order book. Virtual akun. Tuh, di sini saya sudah membeli 2.
Kita buka lagi order booknya. Nah, dari uang virtual 100 juta yang kita beli hanya 5% saja. Di sini saya sudah membeli yang pertama dan yang kedua. Lalu saya akan membeli satu lagi. Set order, kita tunggu, lalu kita buka portofolio kita. Nah, sudah. Kita buka RTI Business, lalu kita ke IDX virtual, lalu kita masukkan username, password, dan PIN. Lalu checklist remember password. Langsung kita login. Baik, yang pertama kita membeli saham. Di sini saya akan membeli saham dari perusahaan BRI dengan kode BBRI. Coba kita tulis dulu. Nah, ada BBRI. Terus di sini ada harga sahamnya 4.670. Untuk quantity adalah jumlah dalam satuannya itu adalah lots. Untuk satu lot 1 lembar. Untuk quantity-nya saya isi 10 lots. Terus langsung klik buy. Oke, order list. Kalau jika kita ingin menjual, kita klik sell saja ya. Terus kode apa yang ingin dijual atau saham apa yang ingin kita jual. Terus quantity berapa lots. Terus klik sell gitu. Dan kalau di Stockbit itu cara menjualnya tinggal klik bid. Mungkin dicukupkan sekian untuk cara menganalisis saham dan bagaimana cara membeli dan menjual saham di dua aplikasi yaitu Stockbit dan juga RTR Business. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.